Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Riani Fernaldi Berasandi, NIM 16 SI 165. Di sini saya menjelaskan aplikasi saya, yaitu rancang bangun aplikasi analisis kepuasan mahasiswa baru menggunakan metode importance performance analysis pada Universitas Indonesia. Latar belakang yaitu Universitas Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Jawa Timur yang memiliki 2 fakultas serta 9 program studi yang terletak di Jalan Raya Denwaru nomor 98. Universitas Indonesia sendiri memiliki permasalahan, yaitu pada bagian pemasaran selama ini belum pernah melakukan pendataan tentang harapan dari mahasiswa baru di Undika sebagai bagian dari evaluasi terhadap peningkatan pelayanan di Undika, sehingga bagian Penmaru mengalami kesulitan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang perlu ditingkatkan. Rumusan masuk sendiri adalah yaitu sebelumnya didapat rumusan masalah penelitian adalah bagaimana merancang bangun aplikasi analisis kepuasan mahasiswa baru dengan metode important performance analysis pada Universitas Indonesia. Batasan masanya adalah aplikasi ini menggunakan metode IPE, yaitu importance performance analysis, yang terdapat gap analisis dan analisis kuadran. Yang kedua, aplikasi ini mengelola data dan menghasilkan laporan berisi informasi berupa tabel dan grafik yang sesuai dengan brand penglibatan. Yang ketiga, angket ini disebarkan untuk mahasiswa baru yang telah terdaftar dan akan disebar lagi setelah sesuai berkuliah 1 semester, yaitu 6 bulan. Membuat kuesioner dengan mengujikan minimal kepada 30 mahasiswa baru yang ada. Tujuan dan maknanya adalah berdasarkan pesan di atas dapat disusun. Tujuannya adalah untuk mengetahui dalam memberikan informasi layanan sebagai masukan dan kekurangan pada sistem layanan Undika. Manfaatnya sendiri membantu bagian Penmaru dalam pengumpulan data. Yang kedua, membantu bagian admin dapat melakukan analisis kepuasan mahasiswa dalam hal fasilitas. Yang ketiga, bisa di-forward atau ditempelkan pada bagian yang bersangkutan pada kuesioner. Yang keempat adalah mendapatkan informasi mengenai kepuasan mahasiswa sebagai acuan menerangkan atau meningkatkan progres kualitas mutu pelayanan dari setiap bagian berprogram. Landasan darinya ini ada ini, ada penelitiannya ada ini, mulai observasi dan wawancara, studi pustaka, mengidentifikasi masalah, penentuan tujuan, penentuan sampel, penentuan variabel, penentuan skala, kuesioner, terus pengumpulan data kuesioner, eligibilitas, iya. Jika tidak, kembali lagi, lanjut ke eligibilitas, iya. Jika tidak, kembali lagi. Selanjutnya, pengumpulan data IPE, menghitung tingkat kesesuaian IPE, perhitungan gap analisis, perhitungan sumbu X dan Y, penerapan sumbu X dan Y pada diagram analisa perbaikan. Lanjut ke analisa usulan perbaikan penutup. Dan lagi ini tahap awalnya adalah wawancara, mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang ada. Terus observasi, mengamati dari proses bisnis Penmaru. Observasi dilakukan untuk guna memenuhi kebutuhan analisis kepuasan mahasiswa baru pada bagian pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama, dan masalah adalah belum adanya usaha untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Penmaru. Nampaknya dapat mengetahui dengan jelas apakah selama ini mahasiswa sudah puas dengan pelayanan yang diberikan Penmaru. Yang kedua, tidak adanya nilai perbandingan antara harapan dan persepsi untuk mengukur analisis kepuasan. Dampaknya adalah tidak diketahui prioritas mana yang harus dilaksanakan lebih dahulu berdasarkan perbandingan yang diberikan oleh Undika. Solusinya membangun dan mengimplementasikan aplikasi analisis kepuasan mahasiswa baru yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyimpan kepuasan, dan untuk membuat evaluasi pelayanan periode untuk pihak Undika dan Penmaru. Ini definisi penggunaannya ini ada yang kalian lihat. Ini analisis penggunaannya. Nah, ini IPO-nya sendiri terdiri dari 3 konsep, yaitu konsep memasukkan datanya seperti data mahasiswanya, terus data periode, dan data pertanyaan kuesioner. Setelah 1, 2, 3 dilanjut ke proses ke tahap perhitungan, yaitu tahap dari uji validitas, tahap reliabilitas, menghitung gap analisis, menghitung sumbu X dan Y, yaitu IPE menjadi 1. Setelah itu outputnya terakhir yaitu laporan ataupun hasil dari perhitungan tersebut kita bisa simpulkan. Lanjut ke kesimpulan acara. Kesimpulan sendiri berdasarkan hasil implementasi penerapan importance performance analysis pada analisis kepuasan pengguna, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu aplikasi analisis kepuasan pengguna dapat melakukan proses
penilaian kepuasan pengguna yang terdiri dari pengisian kuesioner, perhitungan uji validitas dan reliabilitas, dan analisis importance performance analysis atau IPS, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Aplikasi dapat secara otomatis memunculkan hasil analisis kepuasan pengguna pada bagian kesimpulan, sehingga dapat melihat data validitas yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki. Hasil analisa dengan menggunakan IPE yaitu seperti ini. Terdapat fasilitas utama yaitu quadrant pertama, terdapat 8 validitas yang terletak pada quadrant kedua, terdapat 7 validitas yang terletak pada quadrant ketiga, terdapat 6 validitas yang terletak pada quadrant 4 yaitu perlu yang adanya di pertimbangan. Caranya, penerapan hypertext performance analysis, maka kesimpulan pada aplikasi analisis kepuasan pengguna berbasis opsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, untuk proses pengembangan lebih baik, maka dapat diberikan saran yaitu dapat dikembangkan dengan terhadapnya fitur kritik dan saran pada user mahasiswa. Oke, kita lanjut ke aplikasinya, yaitu bagian overview. Kita kembali lagi logout. Nah, ini tampilan halaman utamanya, tampilan awal yang untuk masuk untuk admin dulu. Ini ya tampilan utama yang tidak ada prediktif. Kita sebelumnya ke periode. Jika kita ingin mengisi periode yang diinginkan, kita bisa set contoh seperti ini, ataupun 2000 berapa gitu ya, atau 2050 genap gitu, terus tahunnya 2050. Sebetulnya persepsi karena dia genap. Kalau dia ganjil maka dia akan ke harapan. Contohnya seperti ini. Dan mudah berbuat genap, tanggalnya disampaikan 2040. Ini Desember, itu Desember ini, mencatat aja. Simpan. Nah, maka akan ada. Lalu kita memang mau diaktifkan. Jika diaktifkan dan belum ada responden mengisi, maka akan kosong seperti ini, tetap akan muncul mahasiswa yang sudah mengisi. Oke, kembali lagi ke ini dinaktifkan dulu, kembali lagi ke periode lagi yang dimana mahasiswa sudah mengisi. Contohnya seperti ini. Kita kembali ke overview. Jika ada mahasiswa yang sudah mengisi seperti ini, ada tampilannya. Nah, ketika mahasiswa periode sudah aktif tapi kuesioner belum yang ada mengisi, jika admin ingin menambahkan pertanyaan, bisa ditambahkan bla bla bla, terus dimensi yang sesuai yang diinginkan. Di sini ada keterangan dimensinya, keterangan dimensi apa aja, tangible, reliable, responsive, assurance, empathy, di sini sudah dijelaskan. Nah, setelah mereka sudah paham yang ingin ditambahkan, contoh kayak gini, paham tangible kan, udah, terus add, dan hasilnya juga bisa nanti hasil seperti ini. Nanti ini sudah saya tambahkan barusan ini. Terus jika dihapus, jika diedit bisa diedit juga di sini. Terus jika dihapus, ada dihapus secara kayak gini. Oke. Nah, A9 menghilang. Nah, terus kita jika ingin menambahkan kuesioner atau kita pilih tahunnya dulu. Kalau emang kita belum di sini belum ada tahun yang kita tambahkan, kita pilih tahun dulu. Contoh kayak tahun 2040 kan, contoh ini. Nah, kita bisa aktifkan, kita bisa cetak semua yang diaktifkan, terus kita simpan. Karena seperti itu.
salah satu aja dulu, terus disimpan. Nah, ketika salah satu sudah selesai tahun 2040 kan, nah dia mau ngisi lagi atau enggak itu terserah, mau entah nanti ada yang dihapus atau apa. Ini sebelum ini pertanyaan untuk periode yang belum untuk diisikan, terserah kalian akan mengisi yang mana. Nah, jika sudah selesai kalian mengisikan, kalian bisa menunggu, karena nanti kalian setelah status ini aktif kan nanti dipublish ke Sicica. Ketika Sicica itu mahasiswa nanti mengisi ini. Tampilan fungsinya seperti ini. Jika mahasiswa sudah mengisi, dia akan masuk secara otomatis. Ketika mahasiswa sudah mengisi, dan dia ingin masuk lagi, dia maka akan seperti ini. Ada tampilan Anda telah mengisi kuesioner. Nah, di sini ada halaman profil, itu terserah mau diubah atau enggak, terserah mahasiswanya. Di sini menyediakan untuk menambahkan dengan gratis mereka. Kita logout kembali ke admin. Ketika mahasiswa sudah mengisi dengan pada waktu yang ditentukan, maka mereka akan menonaktifkan supaya untuk menutup yang ada. Seperti ini misalnya kita nonaktifkan, kita pakai tes 1 dan 3, tidak ada periode yang aktif, maka seperti ini keluarnya. Sebentar. Nah, ketika sudah selesai, maka kita lanjut. Di sini ada ada halaman user untuk admin mengimportkan mahasiswa dengan keterangan yang ada. Nah, terus kita lanjut ke analisa, yaitu uji validitas. Nah, ketika mahasiswa sudah mengisi, kita akan melihatkan pertanyaan itu valid apa enggak dan reliable. Kalau mereka valid dan reliable, maka bisa melanjutkan ke analisa keputusan mahasiswa, yaitu IP. Nah, pada di sini sudah ada sel dinamisnya, yaitu tadi gabungan mahasiswa, mereka dari reliabilitasnya itu adalah reliable. Dengan di atas hasil ini, ketika hasil ini berada di atas berarti maka mereka reliable di sini, dan validitas maka hasilnya di atas juga hasil tabel R, maka dia akan valid. Nah, ketika mereka valid dan reliable, maka mereka bisa melanjutkan ke perhitungan. Kalau jika mereka tidak valid dan reliable, maka mereka akan menghitung ulang pada periode tersebut atau men-skipnya, karena terjadi pengisian pada pengisian ininya pada responden sendiri kayak dia tidak kompeten dalam mengisi. Nah, di sini pada ini tahun 2021 kita lihat. Nah, di sini ada diagramnya, yaitu diagram Cartesius. Di sini hasil dari perhitungan kuesioner jawaban mahasiswa. Di sini langsung ditampilkan kecil-kecil. Nah, di sini kita lihat mereka ada di kuadran mana.
Kayak A1 pada kuadran ini adalah menurutkan halaman utama kuadran pertama dulu, dan tidak sesuai dengan kelengkapannya. Nah ini sesuai dengan adminnya yang kayak kuadran pertama yang diutamakan. Jadi kuadran mana yang harus harus diubah, ataupun bukan kuadrannya, tapi posisi mana yang harus diubah dan diperbaiki pada kuadran pertama. Nah ini analisis gap yaitu kepuasan mahasiswa. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan sendiri ini nggak salah, sesuai dengan kesimpulan saya. Di sini ada kuadran pertama yaitu 1 pertanyaan, yang kedua ini ada 8 kuesioner, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Di kuadran 3 ada 7, di kuadran 4 ada 1 2 3 4 5 6. Nah, kuadran ini adalah menentukan bagaimana dari situ mana yang dikerangkan, mana yang diperbaiki, mana yang tidak dipakai lagi, untuk melihat dari hasil tersebut, dari diagram tersebut tadi. Di sini kita perjelas lagi. Di A1 yaitu kuadran ketiga plus diperbaiki, itu kuadran ketiga kita bisa lihat di sini pernyataannya, yaitu kuadran ini tingkat kepentingan kurang dan tingkat kepuasan kurang, atribut yang masuk dalam kuadran ini. Jadi kuadran ketiga itu adalah kuadran yang dimana tidak diharapkan oleh mahasiswa, tapi juga dari segi kualitasnya kurang. Nah kalau di kuadran kedua yaitu kuadran ini tingkat kepentingannya tinggi dan tingkat kepuasannya juga tinggi. Jadi harapannya tinggi dan kenyataannya tinggi ataupun kepentingannya. Jadi di nomor 2 itu kepercayaan dan ruang penerimaan mahasiswa baru itu kualitasnya dipertahankan, nggak perlu diperbaiki. Nah ini kualitasnya diperbaiki. Nah pada kuadran pertama yaitu di sini C2, ketepatan waktu akad dalam melayani mahasiswa. Nah sini urutan pertama prestasi utama. Nah prestasi utama itu kenapa kita sebut prestasi utama adalah yaitu pada kuadran ini tingkatkan kepada kuadran ini tingkat kepentingannya tinggi dan tingkat kepuasannya rendah. Jadi harapan mahasiswanya rendah secara perhitungan, tapi keliru dari segi kepuasannya, dari segi harapannya tinggi, dari segi dari segi kenyataannya itu rendah atau kepuasan dalam arti kenyataan. Nah yang keempat atau kuadran keempat itu adalah ini kualitas diperkembangkan adalah di sini pada kuadran ini tingkat kepentingannya adalah kepentingan rendah dan tingkat kepuasannya tinggi. Jadi yang harapan mahasiswanya itu rendah atau harapan respondennya rendah, tapi dari kenyataannya tinggi. Nah itu perlu dipertimbangkan mau dirubah atau enggak. Nah kalau yang ketiga ini kalau bisa diperbaiki, tapi yang harus diperbaiki dulu ada pada kuadran pertama. Kuadran kedua tidak perlu diperbaiki karena sudah puas. Nah di sini sudah ditentukan kuadran mana yang harus diperbaiki dan fasilitas mana yang harus diperbaiki dari segi kayak tangible, dari segi dimensinya tangible, reliability, responsif, empati. Nah itu kita bisa tahu kayak berarti fasilitas yang diperlukan itu yang utama itu yang mana, itu yang kita lihat pada kuadran pertama. Tapi kalau kepuasannya sendiri sudah penuh dan dari segi harapan dari segi kepentingannya juga penuh juga, jadi ya tetap dipertahankan tapi perlu dirubah seperti setia kalah. Nah kalau yang ketiga itu kan perlu dirubah tapi harus yang diutamakan yang prestasi pertama. Nah yang keempatnya
dari segi kenyataannya atau dari segi kerjanya itu bagus, tapi dari segi harapannya tidak diperlukan. Jadi itu mau diubah mau dibiarkan itu tetap sama. Mereka mereka tidak membutuhkan, cuma ya itu akan tetap berjalan semestinya. Jadi untuk aplikasi ini menentukan bagaimana kelayakan kualitas fasilitas kelayakan fasilitas, bukan kelayakan, yaitu uji mutu pada fasilitas yang untuk membantu kenyamanan mahasiswa dalam pembelajaran. Ya, hasil dari kesimpulannya adalah uh, kuadran pertama itu kuadran yang diutamakan, yaitu prestasi utama. Kuadran kedua adalah yang dipertahankan. Kuadran yang ketiga adalah diperbaiki. Tapi setelah kuadran pertama, kuadran keempat adalah kuadran yang dipertimbangkan jika ingin dirubah. Uh, Terima kasih sebelumnya, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan atau kurang bisa tanyakan kepada saya. Tapi kalau untuk tanya apa apa namanya, kalau untuk kesalahan-kesalahan yang saya buat tadi yang agak kurang mengerti, boleh tanya-tanya. Ini saya kerjakan sendiri. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.